Salam sehat. Halo Sobat Sehat, apakah kamu tahu apa itu pasar sehat tradisional? Pasar sehat tradisional adalah kondisi pasar yang bersih, aman, nyaman, dan sehat untuk masyarakat. Hal ini terwujud melalui kerjasama seluruh pihak terkait atau stakeholder yang berada di pasar dalam menyediakan bahan pangan yang aman dan bergizi bagi masyarakat. Lantas, apa saja ya yang termasuk dalam syarat pasar sehat tradisional? Yang pertama adalah tempat penjualan bahan pangan yang basah. 1. Meja penjualan dengan permukaannya rata, tidak menimbulkan genangan air dengan bahan tahan karat dan bukan dari kayu. 2. Penyajian karkas daging harus digantung dan pisau yang digunakan tidak berkarat. Menyediakan tempat penyimpanan bahan pangan, menyediakan tempat pencucian bahan pangan dan peralatan. 3. Tersedia tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan air mengalir. Saluran limbah tertutup, tidak tersumbat dan tidak melewati area penjualan. Tempat sampah basah dan kering yang terpisah. Tempat penjualan bebas vektor penularan penyakit seperti lalat, kecoa, tikus, dan nyamuk. Dan yang kedua adalah ketersediaan air bersih. 1. Tersedia air bersih dengan jumlah yang cukup setiap harinya secara berkesinambungan, minimal 40 liter per pedagang. 2. Kualitas air bersih yang tersedia memenuhi persyaratan. 3. Tersedia tendon air yang menjamin kesinambungan. 4. Ketersediaan air dan dilengkapi dengan keran yang tidak bocor. 5. Jarak sumber air bersih dengan pembuangan limbah minimal 10 meter. Dan yang keenam, kualitas air bersih diperkirakan setiap 6 bulan sekali. Dan yang ketiga adalah kualitas makanan dan bahan pangan. 1. Tidak basi dan tidak mengandung bahan berbahaya. 2. Makanan dalam kemasan tertutup disimpan dalam suhu rendah 4 sampai dengan 10 derajat Celcius, tidak kadaluarsa dan berlabel jelas. 3. Diletakkan di tempat penyimpanan. 4. Penyimpanan berjarak dengan lantai. Dan yang kelima, kualitas makanan siap saji sesuai dengan Kepmenkes nomor 942 tahun 2003 tentang makanan jajanan. Syarat yang keempat adalah kamar mandi dan toilet. Harus tersedia toilet laki-laki dan perempuan yang terpisah, dilengkapi dengan simbol. Di kamar mandi tersedia bak dan air bersih yang cukup bebas jentik. Jamban leher angsa, air limbah dibuang ke septic tank, lantai dibuat kedap air dan tidak licin. Toilet terpisah minimal 10 meter dari tempat penjual. Makanan dan bahan pangan, ventilasi cukup dan tempat sampah yang cukup. Selanjutnya, syarat yang kelima adalah pengolahan sampah. Tersedia tempat sampah basah dan kering di kios atau lorong sampah yang kedap air. Tertutup, mudah dibersihkan dan mudah diangkut. Tersedia TPS atau tempat pembuangan sementara. Tidak menjadi tempat perindukan binatang atau vektor, TPS yang berada minimal 10 meter dari bangunan pasar. Sampah diangkut minimal 1 kali 24 jam. Syarat yang keenam adalah selokan. Selokan sekitar pasar tertutup dengan kisi terbuat dari logam. Kualitas limbah atau outlet harus memenuhi baku mutu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 112 tahun 2003 tentang kualitas air limbah. Saluran drainase memiliki kemiringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mencegah genangan air. Tidak ada bangunan los atau kios di atas saluran drainase. Dilakukan pengujian kualitas air limbah cair secara berkala setiap 6 bulan sekali. Dan syarat yang ketujuh adalah bebas dari binatang penular penyakit. Pada los makanan siap saji dan bahan pangan harus bebas dari lalat, kecoa, dan tikus. Pada area pasar, angka kepadatan tikus harus 0. Angka kepadatan kecoa maksimal 2 ekor per plate di titik pengukuran sesuai dengan area pasar. Angka kepadatan lalat di tempat sampah dan drainase maksimal 30 per grill net. Container Index atau CI, jentik nyamuk Aedes aegypti tidak melebihi 5%. Selanjutnya, syarat yang terakhir atau syarat yang ke-8 adalah tempat cuci tangan.
Satu, fasilitas cuci tangan ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau. Dan yang kedua, fasilitas cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan air mengalir dan limbahnya dialirkan ke saluran pembuangan yang tertutup. Jadi, dalam upaya mewujudkan pasar sehat tradisional harus memenuhi syarat yang telah disebutkan. Kenapa ya kita harus mewujudkan pasar sehat tradisional? Hal ini dikarenakan pasar sehat tradisional memiliki manfaat dan keuntungan yang sangat baik bagi masyarakat. Manfaat dan keuntungannya antara lain: 1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penjualan. Kedua, lingkungan kerja yang lebih sehat. Ketiga, menurunnya angka penyakit yang disebabkan oleh pangan. Dan yang keempat adalah akses memperoleh pangan yang lebih aman dan bergizi. Kelima, terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah meningkatkan pendapatan. Nah, banyak sekali kan manfaat atau keuntungan dari pasar sehat tradisional. Mari hidup sehat dengan kualitas pasar yang sehat.